Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdiana Fitri dengan NIM 191300051. Baik, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi partai dan sistem partai. Berbicara mengenai partai dan sistem partai, yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai apa itu partai politik. Jadi, sebuah partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir untuk tujuan memenangkan kekuasaan pemerintah dengan cara elektoral atau cara lain. Jadi, dikatakan sebagai partai politik yaitu apabila tergabung dari sekelompok orang yang terorganisir atau sebuah organisasi pemerintahan yang memiliki tujuan untuk memenangkan kekuasaan pemerintah. Nah, dengan cara apa? Yaitu dengan cara elektoral atau cara lain. Jadi elektoral itu dengan cara pemilu. Terus dengan cara lain bisa kita lihat yaitu dengan adanya revolusi. Nah, kalau revolusi itu kita bisa melihat contohnya yaitu revolusi Rusia. Mengapa revolusi Rusia? Jadi revolusi Rusia itu lahir karena adanya sikap Tsar Nicholas II yang otoriter sehingga melahirkan adanya persatuan kaum buruh, petani, dan tentara Rusia, sehingga memunculkan Partai Sosial Demokrat yang turut pula mempengaruhi jalannya revolusi tersebut. Selanjutnya ada karakteristik partai politik. Jadi partai politik juga memiliki karakteristik. Yang pertama yaitu mereka bertujuan untuk menggunakan kekuasaan pemerintah dengan memenangkan jabatan politik. Jadi hal itu bertujuan agar mereka dapat mengontrol atau mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah. Jadi cara mereka melakukan hal itu dengan secara tidak langsung. Jadi mereka itu tetap ikut andil dalam kebijakan pemerintah tapi tidak secara langsung membuat kebijakan tersebut. Terus yang kedua, mereka adalah badan yang terorganisir dengan keanggotaan formal membawa kartu. Nah, hal ini tuh maksudnya apabila ingin menjadi partai politik atau tergabung dalam partai politik, maka perlu memenuhi syarat yaitu secara resmi terdaftar sebagai partai politik secara resmi, legal, dan diakui oleh negara. Terus yang ketiga, mereka biasanya mengadopsi fokus masalah yang luas, mengatasi masing-masing bidang utama kebijakan pemerintahan, atau pihak kecil bagaimanapun mungkin memiliki fokus satu masalah. Nah, itu berhubungan dengan poin 1 tadi. Nah, di poin ketiga ini tuh contoh dari fokus masalah yang luas yang mereka lakukan itu seperti sebagai peserta non pemerintahan. Mengapa? Karena penting atau dominannya peran mereka itu dalam sejumlah situasi kebijakan, tetapi mereka tidak memiliki kewenangan yang legal untuk membuat kebijakan yang mengikat. Nah, peranan mereka biasanya adalah dalam menyediakan informasi, memberikan tekanan, serta mencoba untuk mempengaruhi sehingga berpengaruh juga terhadap kebijakan pemerintah tersebut. Terus yang keempat, untuk berbagai tingkatan, mereka disatukan oleh preferensi politik bersama dan identitas ideologis umum. Jadi maksudnya di sini itu adanya kesamaan. Jadi persepsi ideologi yang penting adanya seandainya pun partai-partai ini mau bekerja sama untuk berbagi kekuasaan seperti yang ditekankan oleh tesis tentang kartel partai. Mungkin mereka mempromosikan visi ideologis dan kebijakan yang berbeda begitu menjabat. Selanjutnya ada fungsi utama partai politik. Jadi ada beberapa fungsinya. Yang pertama yaitu representasi. Jadi hal ini tuh mengacu pada kapasitas partai untuk menanggapi dan mengartikulasikan pandangan anggota dan pemilih. Nah, jelas hal ini tuh fungsi dari yang satu ini tuh yang paling baik dilakukan. Mengapa? Karena beberapa mengatakan hanya dilakukan dalam sistem terbuka dan kompetitif yang memaksa pihak untuk menanggapi preferensi populer. Yang kedua, pembentukan dan perekrutan elit. Jadi partai-partai dari segala jenis
bertanggung jawab untuk menyediakan negara dengan pemimpin politik mereka. Jadi yang kedua ini tuh dalam kebanyakan kasus pihak-pihak menyediakan tempat pelatihan bagi para politisi. Nah, karena disebutkan pembentukan dan perekrutan. Jadi untuk melakukan sebuah perekrutan elit, maka mereka perlu membentuk, yaitu dengan cara menyediakan tempat pelatihan bagi para politisi tersebut dengan melengkapi mereka dengan keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman, serta menawarkan mereka berbagai bentuk struktur karir. Seperti itu. Dan yang ketiga ada formulasi tujuan. Formulasi tujuan ini tuh fungsi yang jelas dilakukan oleh partai-partai dalam sistem parlemen yang mampu mengklaim mandat untuk menerapkan kebijakan mereka jika mereka terpilih untuk berkuasa. Namun, itu juga dapat terjadi dalam sistem presidensial dengan partai-partai non-programmik, biasanya itu seperti dalam kasus kontrak dengan Amerika. Jadi Partai Republik dalam pemilihan Kongres Amerika Serikat 1994 itu dapat dikategorikan dari fungsi yang ketiga ini. Terus yang keempat ada artikulasi dan agregasi minat. Jadi dalam proses pengembangan tujuan kolektif, pihak-pihak juga membantu mengartikulasikan dan mengagregasi berbagai kepentingan yang ditemukan di masyarakat. Nah, pihak-pihak ini memang sering berkembang sebagai kendaraan di mana bisnis, tenaga kerja, agama, etnis, atau kelompok lain maju atau mempertahankan berbagai kepentingan mereka. Selanjutnya ada fungsi kelima, yaitu sosialisasi dan mobilisasi. Jadi partai-partai arus utama dalam sistem kompetitif memainkan peran yang tidak kalah penting dalam mendorong kelompok-kelompok untuk bermain dengan aturan permainan demokrasi sehingga memobilisasi dukungan untuk rezim itu sendiri. Nah, contoh yang dapat kita lihat yaitu munculnya partai-partai sosialis pada akhir abad ke-19 dan tepat pada awal abad ke-20. Jadi hal itu tuh cara penting untuk mengintegrasikan kelas pekerja ke dalam masyarakat industri. Dapat kita lihat itu pada sejarah revolusi industri di Inggris. Terus yang keenam, organisasi pemerintahan. Nah, sering dikatakan bahwa masyarakat modern yang kompleks akan menjadi tidak dapat dihindari tanpa adanya partai politik. Maksudnya seperti apa? Jadi partai-partai itu juga memberi pemerintah tingkat stabilitas dan koherensi, terutama jika anggota pemerintah ditarik dari satu pihak dan oleh karena itu disatukan oleh simpati dan ketertarikan bersama. Selanjutnya ada klasifikasi partai politik atau pengelompokan partai politik. Yang pertama di sini ada kader dan partai massa. Jadi istilah partai kader awalnya berarti partai terkenal yang didominasi oleh sekelompok pemimpin informal yang memiliki sedikit titik. Terus kalau partai massa itu di sisi lain menempatkan penekanan berat pada memperluas pinggul anggota dan membangun basis pemilihan yang luas. Dimana kalau partai kader ini tuh partai yang terlatih dan profesional. Jadi diharapkan dapat menunjukkan tingkat komitmen politik dan disiplin ajaran yang tinggi. Sehingga contoh dari partai kader ini tuh seperti partai Nazi di Jerman, terus ada partai fasis di Italia, terus ada partai komunis di Tiongkok, seperti itu. Terus kalau partai massa ini tuh adalah partai yang isinya tuh seperti partai sosialis Eropa. Contohnya seperti Partai Demokrat Sosial di Jerman, terus ada juga Partai Buruh di Inggris. Mengapa? Karena partai ini tuh membangun organisasi yang dirancang khusus untuk memobilisasi dukungan kelas pekerja. Terus yang kedua ada pihak yang representatif dan integratif. Jadi pihak representatif yaitu partai-partai perwakilan melihat fungsi utama mereka sebagai pengaman suara dalam pemilu. Terus yang partai-partai integratif sebaliknya mengadopsi proaktif daripada reaktif. Jadi strategi
politik mereka ingin memobilisasi, mendidik, dan menginspirasi massa daripada hanya menanggapi kekhawatiran mereka. Terus yang ketiga ada partai konstitusional dan revolusioner. Jadi kalau pihak konstitusional itu mengakui hak dan hak pihak lain dan dengan demikian beroperasi dalam kerangka aturan dan kendala. Sedangkan kalau partai-partai revolusioner itu di sisi lain adalah partai anti sistem atau anti konstitusional baik dari kiri atau kanan. Terus ada yang keempat yaitu partai sayap kiri dan sayap kanan. Nah, ini tuh berhubungan dengan spektrum politik kiri dan kanan, di mana metode singkatan untuk menggambarkan gagasan dan keyakinan politik merangkum posisi ideologis politisi, partai, dan gerakan. Jadi kalau di sayap kiri itu lebih menekankan hak, persaudaraan, kesetaraan, liberty, kemajuan, reformasi, dan internasionalisme. Sedangkan kalau sayap kanan itu lebih menekankan kewenangan, hierarki, perintahkan, tugas, reaksi, tradisi, dan nasionalisme. Terus kita masuk ke spektrum politik. Nah, di spektrum politik di sini ada 3 gambar yang menggambarkan spektrum politik. Yang pertama ada spektrum linear. Nah, di spektrum linear ini tuh merangkum sikap yang berbeda terhadap ekonomi dan peran negara. Jadi pandangan sayap kiri, jadi semakin ke kiri maka di sini menjelaskan bahwa adanya mendukung intervensi dan kolektivisme atau pengelompokan. Sedangkan kalau semakin ke kanan atau pandangan dari sayap kanan itu mendukung adanya pasar dan individualisme. Jadi semakin ke kanan maka ideologi ini tuh lebih menekankan ke individualisme. Terus yang kedua yang memiliki bentuk tapal kuda. Jadi untuk spektrum yang kedua ini itu dirancang pasca Perang Dunia Kedua. Jadi tujuannya itu untuk menyoroti kecenderungan totaliter dan monistik atau anti pluralis, fasisme, dan komunisme. Jadi berbeda dengan dugaan toleransi dan keterbukaan kredo arus utama. Terus yang ketiga ada spektrum 2 dimensi. Jadi hal ini tuh maksudnya pada spektrum ini tuh telah mencoba mengimbangi kekasaran dan inkonsistensi spektrum kiri dan kanan, baik yang konvensional dengan menambahkan yang otoriter vertikal libertarian. Jadi hal ini memungkinkan posisi pada organisasi ekonomi itu untuk dikemukakan dari mereka yang terkait dengan kebebasan sipil. Baik, selanjutnya tokoh yang dapat kita ambil di sini ada Thomas Jefferson. Sejak menjabat dari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat pertama, di mana ketika kekuasaan George Washington sebagai Presiden Amerika pertama, terus beliau juga pernah menjadi Presiden ketiga Amerika Serikat, dan beliau ini juga masuk pada Partai Demokrat Republik, di mana partai ini tuh sampai sekarang merupakan partai yang mendominasi di Amerika Serikat seperti itu, sehingga beliau ini sangat berpengaruh juga pada perkembangan politik yang ada di Amerika bahkan di dunia seperti itu. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan yang perlu ditekankan, yaitu bagaimana partai terorganisir dan di mana kekuasaan berada di dalamnya. Jadi sebuah partai politik adalah organisasi politik yang mengalami ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan umum. Nah, terus bagaimana partai terorganisir? Jadi bisa disimpulkan bahwa partai tersebut terorganisir karena adanya kesamaan asas, memiliki haluan yang sama dan tujuan yang sama di bidang politik sehingga mereka membentuk sebuah organisasi. Terus yang kedua, di mana kekuasaan berada di dalamnya? Jadi dapat dilihat di sini bahwa kekuasaan itu berada pada fraksi dan kecenderungan sama pentingnya dengan organisasi formal dalam menentukan lokasi kekuasaan di dalam sebuah partai. Selanjutnya di sini ada definisi,
yang berbunyi partai politik penting bukan hanya karena berbagai fungsi yang mereka emban, baik itu representasi, rekrutmen elit, agregasi kepentingan, dan sebagainya, tetapi juga karena keterkaitan yang kompleks antara dan di antara partai sangat penting dalam menyusun cara sistem politik bekerja dalam praktik. Maka hal itu dinamakan atau biasa dikenal dengan sistem partai. Jadi selanjutnya ada sistem partai. Di sini ada beberapa macam sistem partai. Yang pertama ada sistem satu partai, yaitu sistem kepartaian di mana dalam negara hanya terdapat satu partai saja atau beberapa partai, tetapi hanya satu partai yang dominan terhadap partai-partai lainnya. Nah, contohnya dapat kita lihat seperti Partai Komunis Tiongkok. Mengapa kita ambil ini menjadi salah satu contohnya? Karena bayangkan hampir 6% dari populasi Cina itu merupakan anggota Partai Komunis Tiongkok. Terus yang kedua ada sistem dua partai. Nah, sistem dua partai ini ada ciri-cirinya, dan ciri-cirinya ini terbagi atas 3. Yang pertama yaitu meskipun sejumlah partai minor, mungkin ada hanya 2 partai yang menikmati kekuatan elektoral dan legislatif yang cukup untuk memiliki prospek yang realistis untuk memenangkan kekuasaan pemerintah. Terus yang kedua ada partai yang lebih besar mampu memerintah sendiri, biasanya atas dasar mayoritas legislatif, yang lain menyediakan oposisi. Terus yang ketiga, kekuasaan bergantian antara pihak-pihak ini. Keduanya terpilih, oposisi berfungsi sebagai pemerintahan di sayap. Jadi partai yang termasuk dalam ciri-ciri ini itu contohnya seperti partai yang ada di negara Amerika Serikat, yaitu Partai Republik dan Demokrat, di mana bentuk dari dominasi ini dapat kita lihat. Contohnya, biasanya kedua partai ini tuh memegang di antara semua kursi di DPR, sehingga hal itu sudah menjadi sebuah bukti bahwa bentuk dominasi mereka begitu kuat di negara tersebut. Selanjutnya ada sistem partai dominan. Nah, sistem partai dominan ini tuh adalah sistem politik ketika terdapat partai yang memenangkan pemilu secara terus-menerus dan tampaknya tidak akan kalah dalam tahun-tahun berikutnya. Jadi ini tuh dilihat dari masa waktunya ya. Jadi contohnya itu negara Jepang. Nah, di negara Jepang ini terdapat partai yang namanya Partai Demokrat Liberal. Jadi partai ini tuh telah berkuasa hampir terus-menerus selama 54 tahun. Begitu sangat lama, sehingga masuk sebagai ciri-ciri sistem partai dominan ini. Terus ada sistem multipartai. Sistem multipartai ini tuh ditandai dengan persaingan di antara lebih dari 2 partai, mengurangi peluang pemerintahan partai tunggal dan meningkatkan kemungkinan koalisi. Nah, kita tidak usah jauh-jauh ke negara mana yang lain, karena Indonesia termasuk negara yang menggunakan sistem multipartai ini. Jadi banyak sekali partai yang ada di Indonesia, dan kemudian untuk membantu dalam kepemimpinan atau mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, maka mereka atau partai-partai tersebut itu bergabung atau berkoalisi untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tersebut. Terus selanjutnya ada kemunduran partai. Nah, kemunduran partai ini tuh terjadi atas beberapa hal. Jadi yang pertama di sini ada kekhawatiran modern tentang pihak-pihak, terutama berasal dari bukti penurunan mereka sebagai agen representasi. Jadi sebagai hubungan yang efektif antara pemerintah dan rakyat, bukti krisis politik partai dapat ditemukan dalam penurunan keanggotaan partai dan keberpihakan, tercermin dalam kesepakatan partisan. Jadi kemunduran partai itu dapat kita lihat dengan semakin berkurangnya jumlah partisipan partai tersebut, sehingga contoh yang bisa kita ambil yaitu merosotnya sosialis Prancis pada tahun 1993 yang awalnya itu dari 282 kursi menjadi 70 kursi, sehingga begitu sangat turun drastis perubahannya, sehingga berdampak pula pada perkembangan partai tersebut. Terus di samping perubahan ini ada bukti yang disebut sebagai anti politik. Nah, ini juga termasuk sebagai bentuk kemunduran partai.
Mengapa? Karena munculnya gerakan politik dan organisasi satu-satunya fitur umum yang tampaknya antipati terhadap pusat-pusat kekuasaan konvensional dan oposisi terhadap partai-partai pemerintah yang mapan. Sehingga cara alternatif menjelaskan penurunan partai ini tuh dengan kita melihat sebagai gejala fakta bahwa masyarakat modern yang kompleks ini tuh semakin sulit diatur, sehingga ada kekecewaan yang timbul, terus ada pula sinisme yang tumbuh ketika pihak-pihak mencari kekuasaan dengan menyatakan kapasitas mereka untuk menyelesaikan masalah dan memperbaiki kondisi, tetapi gagal memberikan sekali dalam pemerintahan. Maka hal itulah yang menjadi penyebab dari kemunduran partai-partai tersebut. Itulah presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.